Kedua sahabat ini lagi lari cuy. Mereka ngelihat ada jurang yang sama sekali nggak ada jembatannya. Sampai mereka tuh berpikir gimana caranya untuk membuat jembatan supaya warga desa di sana itu bisa nyebrang. Mereka coba jalan di atas kayu gitu cuy. Dan akhirnya mereka mulai mengumpulkan kayu untuk membuat jembatan. Mereka benar-benar semangat banget menyatukan semua kayu-kayu yang ada di sana. Sampai mereka bisa bikin jembatan kayak gini nih cuy. Tapi masih benar-benar jauh banget. Tapi mereka nggak pernah menyerah. Mereka langsung ke hutan untuk mencari kayu lagi supaya mereka bisa melanjutkan jembatan tersebut. Warga desa tuh cuma bisa ngelihat doang. Dan kebanyakan orang tuh nggak percaya dengan kemampuan mereka. Mereka mengikatkan jembatan tersebut ke pohon kayak gini, dan jembatan mereka pun udah jadi setengah jalan kayak gini cuy. Dan setelah itu mereka pun menembakkan kembang api ke atas langit, menandakan kepada orang-orang desa sini bahwa mereka udah berhasil membuat setengah dari jembatan tersebut. Tapi setelah itu cuy, pas jembatannya udah hampir jadi banget, tiba-tiba terjadi badai petir yang benar-benar dahsyat banget. Semua warga desa tuh harus ngungsi gitu, tapi ada satu anak kecil yang masih mengkhawatirkan mereka berdua cuy. Dan mereka berdua sama sekali nggak mau nyerah. Lanjut part 2 ya cuy. Setelah jembatan di tengah jurang ini hampir jadi, tiba-tiba terjadi badai topan yang benar-benar parah banget. Dan mereka berusaha untuk menyelesaikan jembatan ini cuy. Karena mereka berdua lagi di tengah-tengah jurang cuy, mereka harus lari kayak gini. Tapi tiba-tiba cuy, jembatan tersebut tersambar petir. Hampir aja mereka berdua jatuh cuy. Tapi mereka tetap berusaha menyelamatkan diri. Nah tapi pohon di ujung tuh udah mau lepas kayak gini. Terus anak kecil itu ngelihat, dia langsung lari dan dia berusaha untuk narik pohon itu cuy supaya nggak jatuh. Dan ternyata semua warga di sana tuh juga peduli cuy. Mereka ikut untuk narik pohon itu supaya jembatan tersebut benar-benar selesai. Nah tapi sayangnya mereka berdua itu beberapa kali hampir tersambar cuy. Tapi salah satu dari mereka udah berhasil menyeberang. Tapi satunya lagi masih ketinggalan dan terpleset kayak gini cuy. Hampir banget dia jatuh. Dia berusaha untuk menggapai tangan sahabatnya, namun angin ngebawa dia ke bawah. Sedangkan para warga masih berusaha buat narik jembatan tersebut. Akhirnya udah nggak ada harapan lagi, cowok ini pun tersadar. Dia nggak mau ngebuat semua warga itu jadi sedih. Akhirnya dia melepaskan kembang api tanda mereka itu selamat. Padahal dia itu jatuh cuy. Semua warga bahagia berpikir semuanya selamat. Kakak beradik ini mencari rumput laut dan akhirnya nggak nyangka banget cuy. Mereka berdua benar-benar kompak. Kakaknya bertugas menyelam dan adiknya nunggu di atas permukaan. Sambil nahan nafas, kakaknya tuh ngambil rumput laut. Tapi tiba-tiba cuy, dia lihat ada gua di bawah laut yang bercahaya gitu. Akhirnya dia berusaha untuk mendekat ke gua itu cuy. Tapi ternyata gua itu tuh dalam banget dan berkelok-kelok. Sampai akhirnya talinya itu udah habis. Itu menandakan kalau dia tuh udah terlalu jauh dari kapalnya. Tapi karena dia itu masih bisa nahan nafasnya, dia lanjutin lagi nih perjalanannya cuy. Dia terus berusaha berenang ke arah cahaya tadi. Dan bener aja, ternyata ada pohon dari emas gitu cuy. Dia tuh benar-benar senang banget. Pas dia mendekat, ternyata ada ikan monster gitu cuy, yang memang bertugas menjaga pohon ini. Dia benar-benar kagum banget karena pohon ini pertama kali dia lihat. Tapi tiba-tiba kakaknya ini diserang sama monster tadi. Tapi cuy, cowok ini tuh masih bisa kuat untuk nahan nafasnya sampai dia itu jadi bertarung sama monster tadi. Nah tapi monster ini malah nyerang dia. Kita lanjut part 2 ya cuy. Kakaknya berenang masuk ke dalam gua di bawah laut gitu, dan dia ngelihat sebuah pohon emas gitu cuy. Dia mau mendekat, tiba-tiba dia diserang sama monster laut yang kayak ikan buas gitu. Dia tuh bener-bener kaget banget, tapi dia masih tahan nafasnya dan dia coba buat serang balik monster itu. Tapi sayangnya pas dia serang monster itu, dia sempat kena sirip dari monster itu cuy. Tiba-tiba dia itu pingsan beberapa saat. Nah tapi ada yang aneh dari badannya. Tiba-tiba dia bangun dan dia ambil sedikit dari pohon itu dan dia naik lagi ke permukaan untuk nyari adiknya. Tapi dia tuh benar-benar kaget banget cuy. Pas dia ke atas, ternyata adiknya itu udah ngapung gitu cuy. Ternyata adiknya berusaha nyari kakaknya, yang dari tadi kakaknya tuh nggak timbul-timbul. Ketika dia nolong adiknya, tiba-tiba dia ngerasa dia itu jadi nggak bisa lagi bernapas di luar air. Ternyata dia udah kena racun dari ikan tadi, ngerubah dia tuh jadi ikan juga cuy. Akhirnya dia harus terpisah dari adiknya ini. Dia pun masuk kembali ke laut dan berubah selamanya menjadi seekor ikan. Pak ini naik kereta yang bisa mengantarkan dia ke masa lalu. Tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Dia sendirian di kereta itu dan tiba-tiba kereta itu masuk ke terowongan yang benar-benar gelap banget. Kemudian datanglah seorang petugas dari kereta itu. Petugas itu membawa sebuah payung yang udah jelek banget dan dikasih ke bapak ini. Ternyata kereta itu akan melewati sebuah badai yang benar-benar mengerikan. Bahkan air hujannya tuh masuk cuy. Tapi ternyata ini adalah proses dia untuk kembali ke masa lalu. Dia pun langsung berpindah tempat dan bertemu dengan istrinya. Ternyata istrinya itu udah tiada. Inilah alasan bapak ini ingin kembali ke masa lalu dan bertemu dengan orang yang dia cintai. Dia pun senang banget ketemu sama istrinya. Dia tuh baru mau ngobrol-ngobrol gitu cuy. Tiba-tiba terjadi gempa yang benar-benar hebat banget. Pas dia mau menyelamatkan istrinya, ternyata nggak bisa cuy. Dia langsung kembali lagi ke masa depan. Dia benar-benar sedih dan tertekan banget harus terpisah lagi sama istrinya. Tapi nggak sampai situ aja cuy. Tiba-tiba dia lihat ada pintu yang berasap dan dia dengar suara istri dan anaknya di dalam. Dia pun ketemu lagi sama anak dan istrinya cuy. Lanjut ke part 2 ya.
Waktu ada gempa gede banget, bapak ini mau nyelamatin istrinya, ternyata dia kembali lagi ke masa depan cuy. Tiba-tiba dia lihat ada pintu yang berasap. Dia berusaha untuk ngedobrak pintu itu. Terus dia ketemu sama anak dan istrinya yang udah nggak ada. Dia pun senang banget bisa masuk ke masa lalu di mana dia, istrinya, dan anaknya sedang merayakan ulang tahun anaknya. Dan mereka tuh benar-benar keluarga yang happy banget. Seharian bapak itu hidup di masa lalunya sampai dengan malam hari cuy. Malam hari dia lihat istrinya itu mau tidur. Pas dia berusaha untuk menyentuh sang istri, tiba-tiba istrinya tuh kayak kesakitan gitu dan musnah cuy. Istrinya berubah jadi kepingan-kepingan kayak gini. Langsung mengejar istrinya yang udah kebawa angin. Dan akhirnya dia dapat salah satu kepingan dari istrinya. Dan kemudian bapak ini membuat keputusan yang benar-benar nggak nyangka banget cuy. Dia memilih untuk nggak kembali lagi ke masa depan. Dia juga memilih untuk pergi selamanya bersama dengan anak istrinya. Mereka pun bertemu lagi dan hidup bahagia cuy. Anak ini punya rambut ajaib, tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Setiap harinya dia matiin alarm, ngebuka selimutnya itu pakai rambut cuy. Begitu juga dengan menghidupkan lampu. Semuanya nggak dilakukan dengan tangan, tapi dengan rambutnya. Tapi anehnya rambutnya ini nggak pernah mau disisir cuy. Mereka lebih nyaman dengan bentuk mereka sekarang dan nggak suka dirapihin cuy. Pas cewek ini mau pergi sekolah cuy, dia tuh coba buat ikat rambutnya. Tapi lagi dan lagi rambut-rambutnya ini meloloskan diri. Diikat lagi malah kebuka lagi kayak gini. Sampai di kelas dia tuh sering dibully cuy gara-gara rambutnya ngembang banget. Sampai akhirnya dia tuh jadi benar-benar insecure dan tertekan banget karena teman-temannya sering ngebully dia. Nah, tapi teman-temannya ini makin usil cuy karena rambutnya ini bisa diajak komunikasi gitu. Sampai di rumah dia tuh benar-benar lesu dan sedih banget. Dia tuh berharap rambutnya itu nggak kayak gitu cuy. Tapi tiba-tiba pas dia lagi nonton cuy, dia ngeliat di TV ada acara yang kayak promosi salon gitu. Terus ngebuat dia itu jadi tergiur buat ngelurusin rambutnya. Dan dia lihat di iklan itu ada cewek yang rambut lurus jadi cantik banget. Akhirnya dia mau ngelurusin rambutnya cuy. Kita lanjut part 2 ya. Setelah dia ngeliat iklan rambut lurus cuy, dia pun langsung pakai catokan untuk ngelurusin rambutnya dia. Padahal kan rambutnya ini rambut ajaib cuy. Akhirnya rambutnya pun jadi lurus nih cuy, dicatok sama dia. Adeknya yang ngeliatin dia ngelurusin rambut itu bingung banget. Adeknya jadi kepo sama catokan itu cuy. Tapi pas pagi-pagi dia bangun, dia kehilangan rambut ajaibnya cuy. Rambutnya nggak lagi matiin alarm, jadi dia harus matiin sendiri. Di situ tuh dia mulai bingung, tapi pas sampai sekolah, dia tuh mulai pede karena rambutnya udah lurus nih cuy. Tapi akhirnya dia ngerasa ada yang hilang. Teman-temannya itu jadi nggak seru, jadi pada sibuk sendiri. Dan pada ngelamun gitu cuy, sejak nggak bisa mainin rambutnya dia. Sampai di rumah dia kaget banget ngeliat adiknya mainin catokannya dia sampai kena tangan cuy. Dia langsung peluk adiknya dan ngajak adiknya main keluar rumah. Tapi tiba-tiba hujan deras banget. Adiknya senang-senang aja nih di bawah hujan cuy. Akhirnya dia sengaja basahin rambutnya supaya rambut ajaibnya kembali lagi cuy. Dan dia pun menjadi orang yang percaya diri dengan rambutnya yang keriting dan menerima dirinya apa adanya. Para kakek nenek ini berusaha untuk kabur dari panti jompo, tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Mereka udah bener-bener nggak tahan banget sama peraturan di panti jompo, dimana mereka tuh nggak boleh nonton kelamaan. Kalau malam mereka tuh harus segera pulang ke kamarnya masing-masing. Sampai akhirnya mereka menyusun rencana untuk keluar dari panti jompo tersebut. Awalnya mereka hidupin alarm darurat gitu, yang ngebuat suster ini keluar dari ruangan penjagaan dan harus ngecek langsung nih cuy. Pas suster ini keluar, mereka pun berusaha untuk masuk ke ruangan suster tersebut, tapi ternyata ada tukang sapu ini yang bikin mereka tuh nggak bisa langsung masuk. Akhirnya mereka coba masuk ke gudang dulu, tapi pintunya diganjelin supaya mereka tuh nggak terkurung di dalam. Ternyata ada salah satu dari mereka tuh yang udah pikun gitu cuy. Ganjel pintunya malah diambil. Semua tuh pada marah karena mereka akhirnya terkurung dari dalam gudang ini. Nah, tapi mereka tuh nggak kehabisan akal cuy. Di bagian atas dari ruangan ini ada lubang udara gitu, yang akhirnya mereka berusaha untuk naik ke lubang tersebut cuy. Tapi sayangnya suster itu udah masuk lagi nih ke ruangan. Salah satu dari mereka manjat untuk masuk ke ruangan suster tersebut cuy. Kita lanjut ke part 2 ya cuy. Mereka berusaha kabur dengan naik ke lubang pembuangan udara. Salah satu dari teman mereka dilempar, dan ternyata cuy di ruangan sebelah udah ada suster itu. Mereka tuh benar-benar panik banget, padahal teman mereka udah ngegantung nih di sini. Suster itu tuh lagi selfie gitu, dia kaget banget ada penampakan di belakang cuy. Pas dia ngeliat ke arah belakang, dia benar-benar kaget banget sampai pingsan cuy. Mereka juga kaget gara-gara suster itu teriak, tapi ternyata temannya berhasil membuka pintu mereka dan langsung ngajak mereka untuk pergi kabur gitu cuy. Dan ternyata mereka nggak langsung kabur cuy, melainkan mereka itu mencari barang yang mereka incar, itu sebuah remote TV. Dan ternyata memang mereka nggak berniat untuk langsung pergi dari panti jompo tersebut, melainkan mereka nonton TV dengan tenang tanpa gangguan dari suster tersebut. Tapi mereka kesel banget, ternyata remote ini tuh nggak bisa ngidupin TV cuy. Pas mereka coba berkali-kali, mereka nggak tahu ternyata itu adalah remote hordeng di belakang tuh naik turun. Padahal udah susah banget perjuangan mereka ya cuy. Dan akhirnya mereka nggak jadi nonton, apalagi kabur.
Cowok ini baru aja masuk ke dalam sel cu. Dan ternyata orang-orang di dalam sel tuh benar-benar ngeri banget. Dari awal dia masuk dia udah disenyumin sinis kayak gini. Dia tuh udah ketakutan banget cu, karena dia sebenarnya memang orangnya penakut. Awalnya dia dimasukin sendirian nih ke dalam sel. Tapi pas waktunya istirahat cu, semua orang tuh mulai ngeliat ada anak baru nih. Jadi dia langsung kena gitu lah pokoknya. Sampai dia tuh benar-benar trauma banget. Tapi pas tiba jam makan dia terpaksa harus ngambil makanan kan cu. Tapi ternyata semua makanannya itu dihabisin sama orang. Pas dia lagi bengong dia malah nabrak bos geng yang ada di sel itu. Makanannya gila banyak banget kan. Karena ditabrak dia tuh langsung kesel banget cu. Makanannya langsung ditaruh di meja. Dan cowok tadi kena lagi dong. Tapi ternyata cu, pas bos geng ini udah di depan dia, pas dia mau ngelak tiba-tiba ada serangga gitu di tangannya. Ternyata bos geng tadi cuma takut satu hal, yaitu takut sama serangga yang selama ini semua orang di sel itu pada nggak tahu. Dia malah pingsan cu. Semua orang di sel tuh berpikir bahwa cowok tadi tuh sakti, dikirain bisa kungfu gitu. Semuanya pada takut sama dia. Tapi lama-kelamaan ketahuan nih gara-gara serangga. Lanjut part 2 ya cu. Semua orang di sel ini udah takut sama dia, tapi nggak tahu kalau sebenarnya dia ini lemah, cuma gara-gara serangga tadi aja. Nah tapi dia ini jadi sombong banget cu. Dia jadi petantang kayak gini, dan seringkali ngegangguin orang lain yang ada di sel tersebut. Pas dia ketemu lagi nih sama ketua geng yang ada di sel itu, ketua geng itu lihat kayaknya nggak ada lagi deh serangganya. Pas dia mau diserang, ternyata serangga itu masih dia simpen cu. Dan sekali lagi ketua geng itu malah pingsan lagi. Kemudian ketua geng ini pun udah jadi kekuasaannya dia nih cu. Dia harus mau disuruh-suruh, kalau nggak dia bakalan keluarin lagi tuh serangganya. Akhirnya cowok yang kecil ini tuh benar-benar jadi serakah banget. Dia mengambil harta-harta orang yang ada di sel tersebut, termasuk makanan juga. Dia berubah jadi orang yang benar-benar licik dan sombong. Kalau misalnya cowok ini mulai nggak mau, dia akan keluarin serangga itu kayak gini. Saking takutnya cowok ini tuh jadi lari cepet banget. Bahkan dia itu bisa menghancurkan dinding-dinding sel di sana. Dan mereka pun akhirnya bisa jadi bebas dari penjara ini cu. Nah tapi ternyata cu, sombongan cowok ini tuh berakhir karena semuanya itu halu cu. Ketua geng ini nggak takut sama semut. Malah ketua geng ini bingung banget nganggap dia udah gila. Badan cowok ini emang lebih kecil banget dibanding teman-teman kerjanya cu. Dan dia bener-bener ngefans banget sama seorang antariksawan gitu. Dia seneng banget dapet foto bareng pas idolanya pergi cu. Tapi tiba-tiba pas idolanya lagi berangkat nih, tersambar petir gitu cu, dan dia juga kena sedikit. Dan idolanya pun hilang cu. Semua orang tuh bener-bener panik banget atas kejadian ini. Nah waktu dia pulang ke rumah ada yang aneh terjadi sama badannya cu. Tiba-tiba dia melihat semua benda-benda di rumahnya tuh jadi kecil. Ternyata dia yang jadi gede banget, semua orang tuh kaget. Makin lama dia tuh makin gede cu. Sampai-sampai semua orang tuh jadi kesel sama dia karena badannya itu udah nggak normal lagi gedenya. Dia tuh jadi mikirin banget gimana caranya untuk ngecilin badannya lagi supaya jadi normal lagi cu. Sampai di rumah dia itu bikin sebuah penemuan gitu, kayak sebuah alat yang bisa ngecilin lagi badan dia. Dia belajar banyak dan akhirnya dia berhasil membuat sebuah alat itu cu. Dia coba di buah apel gitu dan buah itu pun jadi kecil. Nah terus dia mau kasih tahu penemuan dia ke orang-orang yang ada di kantornya. Tapi tiba-tiba di depan teman kantornya penemuannya ini malah gagal. Dan yang paling ngejutin lagi, badan dia malah yang makin gede. Lanjut part 2 ya cu. Setelah badan cowok ini membesar dan dia jadi kayak raksasa gitu, jadi beberapa gedung tuh jadi hancur karena dia. Akhirnya cu, dia pun ditangkap dan diasingkan ke sebuah pulau gitu cu. Sampai akhirnya dia ditinggalin sendirian di pulau ini. Tapi yang paling aneh banget, badannya tuh makin lama makin gede. Sampai tiba-tiba ada sebuah roket yang datang gitu cu. Dan ternyata isinya adalah Sam, idolanya dia. Ternyata Sam masih hidup dan dia juga jadi gede gitu cu. Akhirnya dia selamatin cowok ini dan pergi naik roket bareng-bareng. Ternyata bukan mereka nih yang ngegede, tapi bumi yang makin lama tuh makin kecil. Aneh banget kan cu? Dan si cowok tadi lupa ngebawa foto yang dia pegang. Dan akhirnya foto ini pun menghancurkan kota lagi cu. Sam pun datang buat menyelamatkan dunia. Akhirnya buminya dimasukkan ke dalam kayak toples gitu supaya lebih aman. Aduh unik banget ya ceritanya. Boneka kayu pria ini jatuh cinta sama boneka kayu wanita. Tapi sayangnya mereka tuh cuma bisa ketemu setiap jam-jam tertentu aja cu. Sampai dia menyusun rencana untuk bisa bersama dengan boneka kayu wanita. Ketika jam ketemu tiba, cowok ini tuh ngebawa rantai buat ngejemput cewek ini cu. Mereka tuh sama deg-degan sebelum ketemu. Dan mereka selalu seneng banget kalau udah jamnya mereka ketemu. Mereka bisa saling tatap kayak gini cu. Tapi sayangnya kalau udah waktunya mereka harus berpisah. Mereka tuh kembali sedih banget. Tapi kali ini cowok ini berusaha untuk melempar rantai tersebut supaya cewek ini bisa lepas dan bisa pergi bersama dia. Tapi sayangnya nggak bisa cu, rantai itu malah putus. Dan mereka pun terpisah kembali. Akhirnya cowok ini tuh benar-benar kesel banget. Nyampe di dalam jam, dia tuh berusaha untuk melepaskan diri. Dia berusaha menghancurkan kunci-kunci yang ada di kakinya supaya dia itu bisa lepas dari sini dan menjemput cewek itu. Tapi dia malah lihat ada salah satu baut yang bercahaya gitu cu. Akhirnya dia melemparkan surat dan kita lanjut part 2 ya cu. Boneka kayu pria ini melemparkan surat ke boneka kayu wanita cu. Pas dibaca ternyata dia meminta baut yang bercahaya yang ada di bagian dada boneka ini. Tapi ternyata cu, waktu bautnya dilepas boneka kayu itu jadi nggak hidup. Nah tapi ternyata baut ini tuh berpasangan cu.
Kalau misalnya bautnya disatukan sama cowok ini, maka kalian bisa lihat apa yang terjadi, cuy. Ternyata baut itu adalah kunci untuk meloloskan diri, cuy. Kunci di kakinya bisa terlepas kayak gini. Akhirnya cowok ini pun berusaha untuk menyelamatkan si cewek. Dia datang membawa baut bercahaya tadi, tapi ternyata banyak banget halang rintang untuk menuju ke tempat itu, cuy. Dan tiba-tiba dia jatuh kayak gini, cuy. Tapi ternyata dia masih berusaha untuk selamat. Dan sudah tiba waktu mereka untuk keluar. Ketika si cewek udah keluar, cuy, cowoknya naik di atas burung kayak gini dan kemudian menaruh kembali baut tersebut ke dada boneka cewek supaya cewek tersebut hidup kembali, cuy. Dan kemudian apa yang dilakukan sama cowok ini tuh berhasil, cuy. Cewek ini bisa hidup kembali dan mereka pun akhirnya bisa melarikan diri bersama-sama dan pergi meninggalkan jam tersebut.